Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gue pengen bahas satu project yang baru gua kerjain, yakni tentang fruit detection menggunakan YOLO version YOLO version lagi. YOLO versi 4. Nah, jadi keunggulan YOLO versi 4 dan YOLO versi 3, dia akurasinya lebih tinggi. Namun kembali untuk komputasi atau kecepatan dari dia mendeteksi objek itu bergantung dengan device yang kita gunakan. Kalau misalnya menggunakan CPU baik Core 7 ataupun Core i5 itu tuh tetap sama-sama lambat. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan CPU untuk proses komputasinya, jadi sudah nggak aneh kalau nanti saat teman-teman running videonya itu akan lebih lambat. Jadi disarankan teman-teman bagi yang menggunakan NVIDIA itu sangat bisa banget untuk menginstal cuDNN supaya proses pembacaannya lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang ingin nge-project bareng, boleh langsung kunjungi web gue lagi kayak berasa di kampus ya, pakai gue gitu ya. Di web kakak itu ada www.rnfproject.com. Di situ teman-teman bisa lihat portofolionya, udah ada banyak yang kakak kerjakan. Terus di Instagram juga teman-teman boleh follow RNF Project. Di situ juga kakak update untuk informasi dan review project yang telah dikerjakan. Dan real Instagram kakak itu ada Renal FRN. Boleh buat diskusi juga. Oke, balik lagi di sini. Judulnya adalah demonstrasi dan pemaparan sedikit tentang program. Gak bisa mendetail karena apa? Karena ya terbatas dengan waktu juga. Karena video yang terlalu lama juga cukup membosankan, benar? Ya, di sini ada import. Import adalah modul yang kita gunakan, yakni OpenCV. Semua per image processingan itu menggunakan modul ini. Terus di sini menggunakan NumPy, numerical Python. Jadi setiap ada operasi perhitungan, contoh untuk menentukan center dari titik yang dijadikan acuan untuk counting, itu menggunakan ini. Soalnya kan si sistem itu nggak tahu senternya tuh ada di koordinat berapa. Nah, jadi kita hitung dari lebar ke tengah itu berapa, kan berarti lebar ke tengah itu berarti si total lebar itu dibagi 2, itu adalah tengah dari weight and height-nya, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini video yang digunakan namanya 123 biar teman-teman tahu. Jadi di sini kakak nyimpan file itu harus sama dengan workspace yang digunakan atau dijalankan oleh Spider. Workspace-nya di sini di G skill plus RNF project fruit detection bla bla dan fruit detection. Nah, di situ masuk lagi ke video. Nah, di dalam foldernya ada video di sini. Kakak klik 2 kali dan ini video yang bernama 123 itu sebagai input. Jadi berulang kali kakak bilang mengapa suka dapat error CV resize not empty atau lainnya. Itu biasanya karena workspace-nya tuh nggak sama filenya. Jadi sistem itu nyari file yang kita masukkan cuman nggak ketemu. Nah, solusinya adalah ganti workspace-nya di sini. Tinggal klik, terus teman-teman pilih di mana teman-teman nyimpan filenya, langsung select folder kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan wake dari YOLO version 4 yang udah
dilakukan pre-train oleh developernya. Tapi teman-teman misalnya ingin melakukan custom juga boleh, ada cara yang berbeda. Nah di sini adalah gabungan. Jadi di Coconames-nya itu diubah, tidak menggunakan Coconames default, melainkan menggunakan sesuatu yang udah kita custom. Jadi hanya menampilkan 5 buah saja, yakni banana, apple, orange, broccoli, and carrot. Oke, jelas ya. Nah, di sini ada result. Jadi setelah kita running program, si history videonya tuh bakal tersimpan. Jadi kalau misalnya di sistem sungguhan, teman-teman bisa mengecek, oh 1 jam sebelumnya tuh seperti apa, mungkin ada kecelakaan kah, jadi teman-teman bisa mengetahuinya. Itu kalau diimplementasikan pada rambu-rambu lalu lintas ya. Tapi kalau di sekarang kan implementasinya pada pendeteksi buah. Ini lumayan kreatif yang pemberi proyeknya, karena dia ingin coba katanya menghitung ada berapa buah sih yang melaju di konveyor seperti itu. Nah di sini menggunakan 5 kelas sehingga countingnya tuh hanya ada 5. In count 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang terakhir adalah reset, kembali ke semula. Oke, kayak gitu ya. Di sini adalah rumus perhitungan semua. Dan untuk bagian line-nya di sini kan gua kasih keterangan nih, CV line, red line. Nah, ini bisa teman-teman atur posisinya. Kalau di sini kan antara koordinatnya tuh di 220. Kalau misalnya teman-teman ubah, dia akan berubah juga posisinya, nggak di tengah kayak yang udah gua ubah. Sebenarnya lebih simple karena ini tinggal run saja. Kalau misalnya proses pembuatan wake sendiri itu agak lebih rumit. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita coba run. Bagaimana cara melakukan runningnya? Teman-teman tinggal klik bagian ini atau F5. Klik. Sistem sedang berproses. Dan sudah muncul. Ya, seperti ini. Nih, kalau misalnya teman-teman menggunakan CPU, komputasinya akan agak lambat seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan GPU, proses runningnya itu akan lebih cepat. Seperti video yang akan ditampilkan berikutnya. Oke, mungkin sekian dari apa yang telah kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada teman-teman yang ingin mengerjakan proyek bersama, jangan sungkan. Kakak untuk akhir-akhir ini, mungkin untuk waktu sampai Maret, masih banyak waktu senggang. Ditunggu proyek selanjutnya. Dari gua sekian. Wassalamualaikum.